Tuti, bangun dulu. Tut, kamu nggak ngajar-ngajar di musola? Enggak, Moms. Aku ngantuk. Tut. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Udah sampai. Ini Cindy. Iya, Nek. Ya Allah, udah besar, cantik. Cucu nenek. Wak, Ya, Lilis boleh tanya? nanya apa? Di sini aman gak? Aman? Kenapa? Tadi teh Lilis lihat banyak orang-orang habis mabok. Mabok gimana? Teler, Wak. Di pos, di warung. Oh, iya, teler, kecapean, habis senam pagi. Oh. Wah, aja baru kelar nyuci. Oh. Ya udah, duduk dulu. Wak kelarin jemur dulu. Habis itu kita ke rumah Wak, ya? Iya, Wak. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tatang. Cece tadi kenapa lari? Emangnya ada orang jahat? Enggak, Kang. Tadi teh cuma pengen cepet-cepet sampai ke sini. Oh, kirain teh ada orang jahat, Ce. Ya udah tuh, Ce. Mak, Iya. saya jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah, kalian duduk dulu ya. Iya, Yuk, Wak. Ayo. Tin! Tin, bangun, Tin! Tin! Pak Kamtip. Warungnya tutup aja kalau ngantuk. Nanti mengundang orang berbuat jahat lagi. Iya, Pak Kamtip. Dan, bangun! Aduh, yang sopan sedikit kita tunggu banguninnya Pak Kamtip. Tin, hei! Bangun! Kalau mau tidur di rumah. Iya, Pak Kamtib. Kecapean Pak Kamtip, jadi ketiduran. Baru senam saja sudah capek. Ya sudah, kalian pulang sana. Tidur di rumah. Tin, Iya, Kang. ini Tin, bayar kopinya. Makasih ya, Kang. Ya sudah, kalian pulang sana. Iya, Pak Kamtib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus mendidik anak-anak bangsa agar cerdas, Bu Guru. Iya, Bu Dokter. Supaya banyak yang jadi dokter, supaya para pejuang bisa diobati. Udah bagus, Dep. Tapi kurang semangat dikit. Iya, Den. Bagaimana kalau suami Karatna, Jenderal Anwar, tertembak di medan perang? Perjuangan ini milik kita. Adikku Maimunah. Perang ini jihad. Ya, bagus Kak Febri. Kamu penjajah, pulang kamu ke negeri kamu. Kau itu orang ekstremis, sudah meledakkan Belanda punya gedung senjata. Kami pejuang, kami akan meledakkan semuanya sampai kalian pergi dari negeri kami.
Wah, keren Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ya, Bu. Teh. Ibu senang kalian latihannya serius. Insya Allah kalau kalian latihannya serius, hasilnya juga pasti bagus. Amin. iya Bu. Pokoknya harus bagus. Soalnya nanti kita ditonton oleh bapak-bapak staf desa. Wah, iya Teh Popon. Iya Teh. Ya teh. Kalau sudah selesai bagian pertama, kita lanjutkan ke bagian kedua. Yuk ya Bu. Yang lain belum pada hafal, Bu. Ya udah yuk kita coba. Yuk, ayo Bu. Yuk. Astagfirullahaladzim. Tuh, bangun, udah siang. Ayo bangun, udah siang. Nanti aja, Mom. Udah siang, belum pada makan kan? Udah makan dulu ya, bangun. Nggak lapar, Mom. Tuti, bangun dulu. Tut, kamu nggak ngajar di musola? Enggak, Mom. Aku ngantuk. Tut, dengerin Mama. Ada Kusoi nungguin kamu di depan. Hah, ya udah suruh masuk aja, Moms. Terus bilang gendong aku, anterin ke kamar yuk. Ih, enak aja kamu. Masa laki-laki suruh masuk ke kamar perempuan? Sembarangan. Udah bangun, ayo. Cuk, gimana ini males banget ini, Cuk. Nggak tahu. Ya udah deh, Cak. Cuma wudhu dulu mau sholat soalnya mau ke Cibogo udah janji sama orang-orang. Ya udah ya cepetan sekalian makan dulu kamu, Gi. Tut. Tut. Bangun ah. Mom! Habis pegel, Mom. Ih, astagfirullahaladzim. Ceng, harusnya tadi direkam ya, biar lucu. Hehehe. Silakan aja ketawa sepuasnya, Dang. Tapi nanti inget, saya akan bales. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Dang, ingat ya Dangnya, saya pasti akan balas. Kamu nggak akan bisa tidur 7 hari 7 malam. Ingat. Harus hati-hati nih. Ayo masuk. Duduk. Iya, Wak. Kok kamu cepet ngurus surat pindahnya? Lilis minta tolong orang, Wak. Bayar. Ini kamar kamu. Nih. Iya, Wak. Terima kasih ya, Wak. Wak teh udah baik sama Lilis. Lilis nggak tahu gimana cara membalas kebaikan Uwa. Lis, yang harus kamu pikirin itu Cindy, bukan Uwa. Sebentar ya, Uwa ambil spray dulu. Iya, Wak. Apa sama Ama
Pulang dulu ya, Min. Ingat, kalau ada apa-apa langsung hubungin apanya. Iya, Apa. Oh iya, maaf ya, Apa. Ama, Kang Encunya masih dagang, jadi nggak bisa nganterin Apa sama Ama. Nggak apa-apa, Min. Salamin aja sama Encu ya. Yang penting, kalau sampai Encuy galak sama kamu, langsung kasih tahu apanya. Oh iya, insya Allah minggu depan Mimin ke Cidahu. Ya udah, Apa sama Ama Mimin antar ke depan ya? Nggak usah tuh, Min, nggak usah. Yang penting yang kamu harus ingat, kalau sampai Encuy macem-macem sama kamu, kamu langsung saja pulang ke Cidahu ya. Alhamdulillah, Kang Encu teh sayang sama Mimin, Apa. Ya udah kalau gitu Ama pulang dulu ya. Ya, Ama, Apa. Apa. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. Ayo. Ya, hati-hati. Ini, Mak. Waalaikumsalam. Pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Mengi. Terima kasih Pak Ustadz RW. Pak Ustadz RW manggil saya? Iya. Pak Kades minta anak-anak menjadi pengibar bendera paskibraka. Kalau saya yang latih, nanti hasilnya terlalu bagus. Sedangkan ini cuma buat acara di kantor desa. Kamu masih ingat kan ilmu baris berbaris yang pernah saya ajarkan? Kamu pasti lupa. Iya Pak Ustadz RW. Ya tolong dilatih. Siap Pak Ustadz RW. Jangan khawatir. Nanti saya ikut ngawasin. Kalau ada yang salah, saya nanti yang kasih tahu. Siap Pak Ustadz RW. Jangan sia-siakan ilmu yang saya sudah kasih. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Coyoyo. Lis, masuk atuh. Masuk. Ayo masuk. Udah nggak usah, yuk duduk aja aku. Apa kabar kamu? Baik, Cek. Cece denger dari cucu, katanya kamu mau berangkat ke luar negeri di TKW. Iya, kalau bisa, Cek. Insya Allah pasti bisa, tulis. Makanya Teh, Lilis datang ke sini, soalnya Lilis mau tanya-tanya. Tadi Lilis ke tempatnya cucu, tapi cucunya belum pulang. Oh iya, si cucu mah lagi ke Cibogo. Emang kamu mau nanya apa? Kalau misalkan Lilis udah diterima, itu berangkatnya kapan ya, Cek? Lis, jadi TKW itu perlu proses. Gak bisa main berangkat-berangkat gitu aja. Jadi nih ya, data yang kamu kasih ke cucu, sama cucu dibawa ke kantor. Sama kantor itu diproses. Nah, nanti kalau datanya udah diproses, kamu akan dipanggil untuk masuk balai pelatihan. Nanti kamu di balai pelatihan sekitar 1 atau 2 bulan lah di sana, nggak lama. Kalau kamu lolos, kamu baru tinggal nunggu penempatan. Nah, nunggu penempatannya itu yang biasanya lama, Lis. Karena kan bukan kantor cucu aja yang ngirim TKW ke luar negeri. Banyak kantor-kantor yang lain. Kira-kira berapa lama ya, Cek? Ya itu relatif. Ada yang cepet, misalnya seminggu bisa. Kadang-kadang ada yang sebulan, 2 bulan. Malahan ada yang setahun bahkan lebih.
Cek. Tuh, kayak si Entin. Kamu tahu Entin kan? Dia itu ngasih datanya udah lama banget. Udah diproses sama kantor. Tapi boro-boro penempatan. Masuk balai pelatihan aja belum dipanggil-panggil, Lis. Orang-orang bilang katanya cepet, Cek. Emang ada sih yang cepet, Lis. Tapi biasanya kalau cepet gitu dari biro yang ilegal. Nah, kalau dari biro yang begitu mah kamu bahaya nanti kerja di sana. Kalau kenapa-napa malah susah. Nanti kalau ketahuan yang ada kamu dideportasi, kamu nggak bisa berangkat lagi. Ya, pokoknya resiko kalau ikut biro yang ilegal. Jangan sampai ya kamu ikut biro ilegal begitu ya. Lilis kira teh bisa seminggu atau 2 minggu, Cek. Mak, Mang Maman kok belum datang juga ya? Mungkin lagi sibuk. Jangan-jangan dia teh nggak pernah ngurus sawah Mak lagi. Pasti diurus. Apa jangan-jangan penggarapannya teh dipindah tangankan ke orang lain? Jangan suuzon, nggak baik. Terus sewa bulan kemarin teh sudah dia bayar belum? Udah. Gak ada uang masuk tabungan emak? Belum. Mendingan emak teh telepon, tanyain lagi. Dia lagi ada perlu. Dia mau nikahin anaknya, perlu uang. Sewa bulan kemarin, dia pinjem dulu. Oh. Baru saja nginap sehari di sini. Apa teh kok ngerasa nyaman, betah di sini? Iya, Pak. Sama, Ama juga. Mama ikut-ikutan saja. Orangnya tuh kekeluarganya luar biasa. Guyup, sependeritaan apa? Iya. Dulu juga Cidahu seperti ini. Sejak Kang Miharja, ayahnya Bagja meninggal. Sudah tidak ada orang lagi yang bisa mempersatukan warga. Tadinya apa teh berharap sama si Bagja. Tapi ibarat pohon, Bagja tidak serimbun ayahnya. Mana ini? Ini. Bagja. Ayo, Ama. Iya, iya. Ayo. Naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Wak. Biar Lilis lanjutin ya. Nggak usah, dikit lagi kelar kok. Kamu kenapa? Duduk. Ayo. Wak, Lilis balik ke Ciawi aja ya. Ngapain? Di sana kamu tinggal numpang sama teman kamu? Ya di sini kan Lilis juga numpang sama Uwa. Tapi Uwa ini kan kakaknya ibu kamu, Lis. Kakak sepupu, Wak. Bukan kakak kandung. Kamu nggak tahu bagaimana baiknya dulu ibu kamu sama Uwa? Makanya, Wak, Lilis nggak mau ngerepotin Uwa. Biar amalannya ibu itu nggak hilang. Lis, dengar Uwa baik-baik. Kalau kamu pergi dari rumah ini, terus kamu tinggal numpang sama teman kamu, Uwa marah betulan. Kamu itu yatim piatu, janda, punya anak, gembol sana, gembol sini. Sementara Uwa di rumah ini punya kamar kosong yang nggak kepake. Kamu tinggal di rumah orang. Itu yang namanya Uwa. Itu yang namanya keluarga. Bagaimana kalau dalam mimpi ibu kamu bertanya sama Uwa,
Lilis sama Cindy tinggal di mana, Cek? Wak harus jawab apa, Lis? Dulu waktu Uwa datang ke rumah ibu kamu, gendong EM sambil bawa gembolan malam-malam, ibu kamu langsung membuka pintu rumahnya dan tanpa bertanya dia langsung mempersilahkan Uwa untuk tinggal. Iya, Wak. Tapi Lilis teh masih belum jelas kapan berangkatnya. Emang Yoyo bilang apa? Cek, tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok. Duduk. Ya. Cek, kopinya. Iya, Bang. Gimana senamnya? Rame? Rame, Kang. Rame yang tumbang. Saya senang lihat kamu bahagia sekarang. Alhamdulillah, Kang. Apa pernikahan seperti ini ya? Setiap hari teh rasanya indah terus. Ya bagus atuh kalau rasanya seperti itu terus. Saya jadi ingat ucapan Kang Koswara dulu. Segala sesuatu yang terlalu indah itu kadang menghanyutkan. Nggak tahu kenapa saya jadi khawatir, Kang. Bisa setahun, bisa juga lebih, Wak. Kecuali kalau Lilis mau berangkat jadi TKW ilegal. Jangan. Percaya aja sama cucu, sama Yoyo. Kalau memang harus menunggu, ya kita tunggu. Kan kamu bisa kerja sambil nunggu. Wak beneran gak apa-apa kalau Cindy dan juga Lilis tinggal di sini. Bagus malah. Jadi ada yang ngurusin rumah. Jadi Uwa bisa sepenuhnya ngawasin Aceng. Aceng itu bocah keranjang. Uwa mau kesana dulu ya. Mau ngangkat jemuran. Iya, Wak. Terima kasih ya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada, Wak? Udah habis, Mang. Ya udah, mari, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mah harus mawas diri, Sob. Biasanya sungai yang permukaannya tenang, arus di bawahnya teh deras. Saya beres-beres dulunya, mau tutup. Mau saya bantuin, Kang? Nggak usah. Bener? Iya, habisin aja kopinya. Untuk tujuan itu, cara yang paling ampuh adalah dengan kebendaan materi dan kecintaan manusia kepada dunia. Manusia punya kelemahan yang setan sangat tahu dengan baik. Rakus, sudah mencuri dengan sangat banyak, masih merasa kurang. Dari bangun tidur sampai mau tidur, di kepala kita cuma satu. Apalagi besok yang bisa kita curi. Walaupun yang kita curi sudah banyak, sudah setinggi gunung, sudah tidak bisa lagi disembunyikan, masih saja terus mencuri. Kita lupa bahwa hasil curian itu tidak bisa digunakan untuk pergi haji, karena hajinya tidak sah. Uang hasil mencuri itu tidak bisa buat beribadah.
paksa ibadahnya. Akhirnya semua ibadah kita ditolak Allah. Dan kita semakin jauh dari Allah. Kita manusia mempunyai kelemahan yang sangat diketahui oleh setan. Tamak, loba, rakus. Jaga. Jangan sampai setan menyentuh sifat kita yang satu itu. Jika sampai tersentuh, kita akan menjadi makhluk paling hina di muka bumi ini. Itulah yang diinginkan setan. Tamak akan membuat kita kehilangan rasa malu. Rakus akan membuat kita kehilangan harga diri. Coba saja kita lihat di mana-mana. Tertangkap karena mencuri uang guru. Bukannya minta maaf dan mengembalikan uangnya, ini malah tersenyum bangga dan cepat-cepat mencari pembela untuk melindungi uang curiannya itu. Dunia terbalik. Keduluan lagi saya. Selalu duluan kamu selalu. Lamban jadi orang. Sok direct aja. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah